Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Sebelumnya, sudahkah kalian ingin membaca Al-Quran? Alhamdulillah, kamu sudah. Kita masuk ke pembahasan iman kepada kitab dulu ya. Iman kepada kitab Allah merupakan iman yang ketiga. Kitab Allah diberikan kepada Rasul untuk mengatur kehidupan umat. Kitab suci yang wajib kita imani sesuai yang tercantum dalam Al-Quran ada 4 macam, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini bahwa pandangan hidup yang paling benar hanyalah Al-Quran. Adapun terhadap kitab-kitab Allah selain Al-Quran, kita hanya meyakini keberadaannya saja. Sebaliknya, terhadap Al-Quran, selain meyakini, kita harus berusaha untuk mengamalkannya. Kita bahas lebih lanjut tentang masing-masing kitab. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk kaum Bani Israel pada abad 12. Taurat dalam bahasa Ibrani artinya adalah peraturan. Pokok ajaran dalam kitab Taurat berisi tentang akidah atau tauhid dan juga hukum syariat. Kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan Allah kepada Nabi Daud sekitar abad ke-10 di daerah Yerusalem. Pokok ajaran dari kitab Zabur adalah tentang zikir, nasihat, dan hikmah. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam untuk orang-orang Nasrani. Injil dalam bahasa Yunani artinya adalah kabar gembira yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam putra Maryam, yang diperuntukkan hanya kepada kaum Yahudi dan Bani Israel dengan bahasa Suryani. Isinya membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat dan kabar gembira akan datangnya Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah, yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, yang merupakan kitab terakhir dan satu-satunya pedoman hidup. Al-Quran berbahasa Arab. Isinya sebagai penyempurna kitab sebelumnya, berupa akidah, syariat, sejarah, muamalah, ibadah. Karena kesempurnaan itulah, maka tidak ada kitab setelah Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia di mana saja dan kapan saja sampai besok datangnya hari kiamat. Makna beriman kepada kitab mencakup 4 hal. Yang pertama, mengimani bahwa kitab tersebut benar-benar diturunkan oleh Allah. Yang kedua, mengimani kitab-kitab yang sudah kita kenali namanya, seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud.
Adapun kitab-kitab yang tidak kita ketahui namanya, kita mengimaninya secara global. Yang ketiga, membenarkan hal-hal yang diberitakan oleh kitab-kitab tersebut, seperti berita-berita yang ada di dalam Al-Quran dan berita kitab-kitab terdahulu yang belum diganti atau belum diselewengkan. Yang keempat, mengerjakan seluruh hukum yang belum dinasah atau dihapus, serta rela dan tunduk pada hukum itu, baik kita memahami hikmahnya maupun tidak. Kedudukan kitab-kitab Allah yang pertama sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua, sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungan terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup hubungan manusia dengan manusia. Dan yang keempat, sebagai pedoman hidup manusia dengan hubungannya dengan alam dan lingkungannya. Contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama, meyakini bahwa sebelum Al-Quran, Allah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul dan nabi-nabinya. Yang kedua, meyakini dengan sebenarnya bahwa kitab yang terakhir adalah Al-Quran, yaitu sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, meyakini bahwa Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad sebagai penyempurna. Yang kelima, kitab-kitab terdahulu tidak universal ajaran ini. Aturan-aturan yang terkandung di dalamnya pada umumnya hanya sesuai dengan masa dan tempat kitab-kitab itu diturunkan. Yang keenam, meyakini bahwa teks asli dari kitab yang telah lalu telah hilang sama sekali dari bahasanya. Ya, setelah kita mempelajari tentang kitab-kitab Allah yang keempat itu, kita jadi tahu ya bahwa Allah menurunkan 4 kitab Al-Quran, kitab Injil, kitab Zabur, dan juga kitab Taurat. Ya, sebelum diakhiri gak ada salahnya ya kita mencoba tilawah 5 menit saja. Kalau lebih banyak lebih bagus. Oke, saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.